Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Abdurrahman Sifa. Saya dari kelas 5 SDKB dengan NPM 2022860085. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber daya alam pada pelajaran IPS untuk kelas 4 SD semester 1. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Kita menyanyikan lagu Sumber Daya Alam dengan irama potong bebek angsa. Contohnya seperti ini ya. Kalian ikutin ya, teman-teman semua, anak-anak semua. Sebentar. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh yang tak diperbarui. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui tak diperbarui. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Gitu aja ya teman-teman semua. Langsung saja kita ke materi sumber daya alam ini. Sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian tahu nggak sih sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam itu kan banyak ya. Kayak tadi contohnya itu kayak air, emas, banyak kan? Nah, mari kita simak materi berikut ini. Oke, sekarang kita berada di PowerPoint tentang materi sumber daya alam pada pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial pada kelas 4 SD. Nah, lanjut. Coba perhatikan di sekeliling kita. Apakah kamu menggunakan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti kursi, meja, sendok, buku, pensil, dan banyak hal yang kalian gunakan dibuat menggunakan bahan yang berasal dari alam. Apa sih sumber daya alam itu? Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam itu meliputi berbagai unsur yang ada di bumi, seperti tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, mineral, dan energi. Nah, dari unsur-unsur yang ada di bumi itu, yang kita sebutin salah satunya, nah, pasti sumber daya alam itu mempunyai ciri-ciri, bukan? Nah, di sini kita akan menyebutkan ciri-ciri sumber daya alam berikut ini. Nah, di sini ada ciri-ciri sumber daya alam. Yang pertama itu yang pasti berasal dari alam. Nah, tidak dibuat oleh manusia tapi tersedia di alam. Yang kedua, bermanfaat bagi kehidupan. Nah, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan tempat tinggal. Contohnya ya kayak rumah. Lalu itu yang ketiga,
dapat habis atau terbarukan. Jadi beberapa sumber daya dapat diperbarui, ada juga yang tidak dapat diperbarui. Nah, kali ini ada dua contoh sumber daya alam, dua jenis sumber daya alam. Yang pertama itu sumber daya alam hayati. Apa sih sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, sumber daya alam non-hayati. Yang kedua itu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, seperti tanah, batu, dan emas. Nah, terus ada juga jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dia tidak dapat habis apabila digunakan terus-menerus. Contohnya itu kayak tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Kenapa bisa dibilang tumbuhan tidak dapat diperbarui? Karena tumbuhan itu bisa kita kembang biakan atau kayak kita tanam nih. Contohnya kayak nanam pohon pisang. Nah, kalau pohon pisangnya itu udah berbuah, otomatis tuh biasanya dia muncul anakan pohonnya itu. Nah, jadi pohon pisang yang sudah berbuah dan matang itu tinggal kita tebang. Mungkin seperti kedebong pisang atau daun pisang itu bisa digunakan juga. Lalu kayak hewan yang bisa kita ternak. Contohnya kayak kambing atau sapi. Kan biasanya tuh pada Idul Adha itu sapi, kambing itu dikurbanin. Nah, sebelum dikurbanin itu kita bisa kawinin terlebih dahulu. Jadi biar tidak punah. Nah, kalau sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu SDA yang dapat habis apabila digunakan terus-menerus jika digunakan terus-menerus. Contohnya kayak hasil tambang seperti batu bara dan emas. Nah, contohnya kayak biasanya kan kalau emas itu biasanya ada di bawah tanah gitu ya. Nah, di situ jika kita gali terus, emasnya di satu titik itu habis. Nah, ya udah, berarti nggak bisa diperbarui, nggak bisa kita kembang biakin, nggak bisa kita ternak, nggak bisa kita tanam, nggak bakal bisa numbuh lagi. Nah, itu baru yang tidak dapat diperbarui. Lalu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu kayak tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, air yang tadi kita sebutin. Lalu ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral, emas, besi, intan, minyak bumi, batu bara. Lalu pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Yang pertama itu tumbuhan. Apa saja sih manfaat dari tumbuhan itu? Yang pertama itu bisa sebagai bahan pangan. Contohnya itu kayak padi untuk nasi, terus jagung, gandum. Yang kedua, sebagai bahan bangunan. Contohnya kayu dari pohon jati dan meranti. Lalu yang ketiga itu sebagai bahan obat. Seperti kayak contohnya tanaman herbal kayak jahe, kunyit itu bisa dibuat menjadi obat. Lalu yang keempat itu sebagai bahan baku. Contohnya getah karet, kelapa sawit ya untuk minyak goreng. Nah, yang kedua itu hewan. Yang pertama itu hewan bisa menjadi sumber protein seperti ikan, ayam, sapi, kambing. Lalu bisa juga menjadi bahan pakaian. Contohnya itu wool dari domba,
sutra dari alat sutra, ulat sutra. Terus yang ketiga itu eh, hewan itu bisa menjadi alat transportasi tradisional. Kalau modern itu kan contohnya itu kayak motor, mobil itu udah modern. Nah, kalau dulu biasanya itu menggunakan kerbau atau sapi atau onta sebagai eh, kita jalan lah buat jalan-jalan ke sono atau juga untuk bajak sawah di pedesaan. Lalu ada yang kedua itu sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tanah, air, dan mineral. Yang pertama itu tanah. Ya, biasanya tanah itu tempat bercocok tanam sebagai bahan bangunan, tanah liat untuk membuat bata, atau tanah liat untuk membuat kerajinan tangan kayak kendi atau bak gitu. Yang kedua itu ada air. Biasanya air itu sebagai sumber minum dan kebutuhan rumah tangga. Yang kedua itu untuk irigasi dalam pertanian. Yang ketiga itu sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang keempat itu sebagai tempat budidaya ikan atau perikanan air tawar dan laut. Nah, yang ketiga itu udara. Biasanya udara sebagai sumber oksigen untuk kehidupan. Terus ada angin dimanfaatkan untuk energi angin atau kincir angin. Contohnya ya kayak di Jepang tuh. Dia kan memakai energi kincir angin. Lalu yang keempat itu ada mineral dan energi. Contoh yang pertama, minyak bumi. Sebagai bahan bakar seperti bensin dan solar. Batu bara contohnya itu bahan bakar untuk pembangkit listrik. Lalu yang ketiga, emas dan perak contohnya untuk bahan untuk perhiasan, biasanya dipakai untuk para wanita-wanita. Lalu ada gas alam, bahan bakar untuk rumah tangga dan industri. Nah, sama kayak tadi sih, cuman ini rada beda sedikit. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang pertama itu ada belerang sebagai industri obat-obatan dan korek api. Yang kedua itu batu kapur sebagai industri semen, bangunan, dan cat tradisional. Yang ketiga itu besi sebagai industri mesin, jembatan, dan bangunan. Lalu yang keempat itu emas sebagai bahan perhiasan bernilai tinggi. Lalu yang kelima minyak bumi sebagai bahan bakar, bensin, solar, dan minyak tanah. Yang keenam itu ada timah sebagai peralatan rumah tangga. Lalu yang ketujuh sebagai tembaga sebagai peralatan untuk bahan perunggu kayak bisa menjadi aliran listrik bisa. Jadi terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam saya menjelaskan materi ini. Mungkin jika kalian ingin bertanya, boleh bertanya melalui DM IG atau apapun itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke quizzes ya teman-teman.